ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Salawat beserta salam senantiasa kita sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, Inna athqala salati ala al-munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa. Sesungguhnya salat yang paling berat itu adalah salat isya dan salat subuh bagi orang-orang munafik. Ciri khas orang munafik yang belum serius beragama Islam, kata Nabi SAW, merasa berat pergi untuk melaksanakan salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa. Dan kata Nabi SAW, walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa. Dan kalaulah mereka mengetahui betapa besarnya keutamaan pergi melaksanakan salat isya dan subuh, la'atawhuma walau habwa, niscaya mereka akan pergi melaksanakannya sekalipun mereka harus merangkak. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sehingga Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, wa ma takhallafa anha ahadun illa asa'na bihi dhann. Di masa Nabi SAW, jika ada seorang sudah mulai jarang hadir salat subuh berjamaah, maka kami sudah mengkhawatirkan dirinya itu sudah menjadi munafik, sudah pindah agama. Kami mengkhawatirkan keimanannya. Karena salat subuh berjamaah itu bukti seorang itu serius dalam beragama Islam, benar-benar cinta kepada Allah Jalla wa'ala dan terhadap agamanya. Sehingga Nabi SAW menyatakan, Inna athqala salati ala al-munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah, di kajian singkat kita kali ini saya ingin membacakan sebuah hadis Nabi SAW yang pendek untuk kita renungi bersama. Mudah-mudahan banyak pelajaran dan hikmah yang dapat kita petik dari hadis Nabi SAW tersebut. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, bahwa beliau berkata kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'aluhu anhu ghairaka. Faqala qul amantu billah thumma istaqim. Sahabat Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, katakanlah, ucapkanlah sebuah kalimat yang aku tidak akan menanyakannya kepada selainmu. Maksudnya ucapan-ucapan yang mencakup, kalimat-kalimat yang simpel tetapi mencakup luas maknanya, sebagai pegangan dalam beragama, sebagai pondasi, sebagai landasan dalam menjalani kehidupan dunia ini. Ucapkan kepadaku sebuah kalimat, sebuah kata mutiara yang aku tidak akan menanyakannya kepada selainmu, wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW pun menyatakan, bersabda, Qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah bahwa diriku beriman, kemudian istiqamah, kemudian hendaknya engkau istiqamah di atas itu. Sekilas ini hadis sangat pendek, sangat ringan bahasanya, sangat simpel katanya, ringkas kalimat yang ada di dalam hadis ini, di mana Nabi SAW setelah diminta untuk mengucapkan sebuah kalimat yang pendek, yang sangat mencakup
sebagai pegangan bagi umat ini dalam beragama menjalani kehidupan dunia ini, yang mana kalimat itu tidak akan ditanyakan lagi kepada selain beliau setelahnya. Maka ucapan yang beliau pilih, ungkapan yang beliau ungkapkan ketika diminta seperti itu adalah ungkapan amantu billah. Qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah, diriku beriman kepada Allah dan istiqamahlah di atas hal itu. Ini ucapan yang sangat dalam dan sangat mengena maknanya. Artinya seorang mukmin itu hendaknya selalu ingat bahwa dirinya itu orang yang beriman, bukan orang kafir. Seorang mukmin itu dia mengimani 6 rukun iman. Dia mengimani adanya kematian. Dia mengimani adanya alam barzakh, adanya nikmat dan azab kubur. Dia mengimani adanya hari kebangkitan, adanya padang mahsyar, kengerian di padang mahsyar. Dia mengimani akan adanya hisab, yang mana Nabi SAW bersabda, yahsyarun nasu hufatan uratan ghurla. Manusia itu dibangkitkan kemudian digiring ke padang mahsyar dalam keadaan tidak berpakaian sehelai pun, tidak beralas kaki dan tidak disunat. Tudna syamsu minan nasi qadar al-mail. Di saat itu matahari jaraknya dari mereka sejauh 1 mil. Sejarak 1 mil. Fayakunun nasu fil 'araq biqadri a'malihim. Maka manusia di saat itu berkeringat sesuai dengan amalan yang telah mereka lakukan ketika di dunia ini. Faminhum man yakunu ila ka'baih. Di antara manusia di saat itu ada yang keringatnya sudah sampai kepada kedua mata kakinya. Ada yang keringatnya sudah sampai ke betisnya, ke lututnya, ke pinggangnya. Ada pula yang sudah sampai ke lehernya. Dan di antara mereka man yuljimul araku iljaman. Ada yang sudah tenggelam dengan keringatnya. Dia mengimani adanya hisab, yang mana hisab di sana itu ada 2 macam. Yang pertama hisabul arad, dan yang kedua hisabul niqash. Hisabul arad adalah Allah memaparkan kepada hamba mukminnya akan dosa-dosa yang telah ia lakukan. Kemudian Allah berkata kepadanya, wa inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa inni aghfiruha laka al-yawm. Wahai hambaku, engkau tidak perlu takut. Sesungguhnya dosa-dosamu tersebut telah aku tutupi ketika di dunia, dan hari ini aku akan mengampuninya. Ini disebut dengan yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa amma man yuhasab hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun yang kedua adalah hisabun niqash, yang mana kata Nabi SAW, man nuqisha fil hisabi 'udzib. Barang siapa yang didiskusikan, diperkarakan oleh Allah ketika hisab, maka pasti dia akan diazab setelah itu. Apabila Allah berkata kepadanya, kenapa kamu melakukan dosa ini? Kenapa kamu melakukan dosa itu? Maka orang yang seperti ini pasti disiksa dan pasti dilemparkan ke dalam neraka setelah itu. Karena dia diperkarakan, didiskusikan oleh Allah dalam hisabnya. Man nuqisha fil hisabi 'udzib. Barang siapa yang didiskusikan oleh Allah, Allah perkarakan ia ketika hisab, maka pasti dia akan disiksa setelah itu. Di dalam beberapa riwayat disebutkan sebagian orang dihisab oleh Allah Jalla wa'ala, lamanya itu seperti 400 tahun di dunia ini. Dia diberdirikan di hadapan Allah Jalla wa'ala, dihisab satu demi satu dari nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, satu demi satu atas dosa-dosa yang telah ia lakukan. 400 tahun lamanya. Sebagian yang lain lamanya seperti sholat zuhur dan asar, antara sholat zuhur dan asar. Setelah itu akan ada perintah untuk mengambil catatan amalan, yang apabila kita mengambilnya dengan tangan kanan kita, kita akan menjadi ashabul maimanah. Tetapi kalau kita mengambilnya dengan tangan kiri kita, min wara'a dhahri, dari belakang punggung kita, maka kita akan celaka. Setelah itu akan ada mizan, faman thaqulat mawazinuhu
fahuwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Setelah itu akan ada perintah untuk melewati sebuah jembatan yang disebut dengan as-sirat, yang Allah firmankan, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Semua kalian akan mendapatkan perintah untuk melewatinya, dan itu sebuah ketetapan atas Rabbmu. Kemudian hanyalah orang-orang yang bertakwa sahaja yang akan kami selamatkan. Kemudian orang-orang yang zalim akan kami sungkurkan ke dalam neraka jahanam yang ada di bawahnya. Dan orang yang paling zalim adalah para pelaku syirik. Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang amat besar. Setelah as-salat, apakah sudah selesai tantangannya? Belum, jemaah. Sebagian manusia ada yang diberhentikan oleh Allah di sebuah tempat yang disebut oleh Nabi SAW dengan Al-Qantarah. Sebagian ulama menyebutkan Al-Qantarah adalah ujung as-sirat. Sebagian yang lain menyatakan dia tempat yang lain, tempat yang berbeda. Walaupun secara bahasa arti Al-Qantarah juga jembatan. Secara etimologi arti Al-Qantarah adalah jembatan. Di sana diberhentikan orang-orang yang pernah menzalimi manusia pada harta, darah, dan kehormatan mereka. Maka akan ditegakkan qisas di tempat tersebut. Dia akan membayar seluruh kezaliman yang telah ia lakukan kepada manusia dan belum mereka maafkan ketika di dunia. Dia akan membayarnya dengan ibadah-ibadah yang telah ia lakukan. Jika ibadah ia tersebut tidak cukup untuk membayar kezalimannya, maka Allah akan mengambil dosa-dosa korban kezalimannya, kemudian Allah tumpukkan kepadanya, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Padahal dia sudah melewati as-sirat. Setelah itu barulah syurga dan neraka jika dia tidak termasuk ashabul a'raf. Salah satu nama surat yang ke-7 dalam Al-Quran. Datang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi SAW menerangkan bahwa yang maksud dengan Al-A'raf itu adalah sebuah tempat antara syurga dan neraka. Di sana Allah berhentikan orang-orang yang kebaikannya itu seberat kejelekannya. Allah tidak langsung memasukkan mereka ke dalam syurga karena kejelekannya seberat kebaikan mereka, dan Allah tidak langsung melemparkan mereka ke dalam neraka Allah karena kebaikan mereka pun seberat kejelekan mereka. Sampai Allah Jalla wa'ala memutuskan hukumnya, ketetapannya kepada mereka sesuai dengan keadilan, hikmah, dan rahmatnya. Setelah itu barulah syurga dan neraka. Maka kata Nabi SAW, qul amantu billah, katakan bahwa diriku ini beriman. Kamu mengimani itu semuanya. Maka hendaknya selalu itu engkau ingat. Kenapa Nabi SAW berkata demikian? Karena orang yang mengingat akan keimanan dia terhadap perkara-perkara di atas semuanya, dia akan selalu semangat beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Dia akan berani meninggalkan larangan-larangan Allah Jalla wa'ala. Tatkala ia sedang malas-malasan untuk beribadah kepada Allah, dia ingat akan alam barzakh. Dia ingat hadis Nabi SAW bahwa ia akan menemani dan menyertai seorang hamba dalam kuburan itu hanyalah ibadahnya. Maka ini akan memompa semangat dia untuk memperbanyak ibadah, memotivasi dia untuk menjalankan perintah-perintah Allah, memotivasi dia untuk memperbanyak amalan-amalan yang sunnah, akan membuat dia berani meninggalkan larangan-larangan Allah Jalla wa'ala. Sekalipun dia harus mendengar cemoohan dan celaan manusia, karena dia ingat bahwa dirinya itu hamba yang mukmin. Ini ungkapan yang sangat dalam dari Nabi SAW. Qul amantu billah, katakan bahwa diriku ini beriman kepada Allah. Ketika ada orang yang mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah, maka kita ingat bahwa saya mukmin, saya ini beriman kepada Allah. Saya beriman akan adanya kematian yang datang secara tiba-tiba. Saya beriman akan adanya azab kubur. Saya beriman akan adanya padang mahsyar sampai hari kiamat.
Aku beriman adanya surga dan neraka, maka ini akan mencegahnya untuk melakukan maksiat. Sekalipun maksiat yang ingin dia lakukan tersebut tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia dan Allah Subhanahu wa taala serta malaikatnya. Dia tetap akan mampu meninggalkannya. Mudah bagi dia untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah karena hatinya penuh dengan iman. Karena hatinya selalu mengingat dan mengenang akan perkara-perkara yang telah ia imani seperti alam barzakh, padang mahsyar, kengeriannya hari kiamat, kengeriannya neraka Allah Jalla wa Ala, dan indahnya syurganya. Maka di dalam Al-Quran Al-Karim Allah Jalla wa Ala berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. Ciri mukmin sejati itu, kata Allah, apabila dia diingatkan kepada Allah, dia langsung wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Bukan malah bercanda, bukan malah tersinggung atau mau justru marah. Wajilat qulubuhum, hatinya itu langsung takut ketika diingatkan kepada Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadatuhum imana, apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran, maka imannya langsung bertambah. Langsung bertambah, segera meninggalkan larangan-larangan Allah dan menjalankan perintah-perintahnya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hati mereka itu hanya bergantung kepada Allah Rabb mereka. Murni ketergantungan hati mereka itu hanya kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan salat dan menginfakkan sebagian harta yang telah kami berikan kepada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan, itulah mukmin sejati. Untuk mereka darajat, mereka memiliki derajat di sisi Allah, ampunan dan rezeki yang mulia. Di dalam surat Al-Hadid ayat ke-16 Allah berfirman, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Allah Jalla wa Ala menegur kita dengan iman di dalam ayat ini. Dan dalam banyak ayat dalam Al-Quran kita akan mendapati Allah menegur kita dengan kalimat iman. Artinya bahwa mengaku diri, mengucapkan kalimat iman, saya mukmin, saya beriman kepada Allah, itu perlu dibuktikan. Mesti ada aplikasinya, karena ada konsekuensinya. Allah katakan, bukankah sudah saatnya orang-orang yang memiliki iman itu, orang-orang yang mukmin itu, tunduk mengingat Allah Jalla wa Ala dan mengikuti kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka menjadi seperti Yahudi dan Nasrani, ahlul kitab sebelum mereka. Semakin panjang umur mereka, kesempatan yang Allah berikan untuk mereka, semakin keras pula hatinya. Dan kebanyakan mereka, dan banyak dari mereka adalah orang-orang fasik. Sebagian sahabat Nabi SAW ada yang menyatakan bahwa tidaklah antara Islam kami dengan turun ayat ini kecuali 4 tahun saja. Kecuali hanya beberapa tahun saja. Allah menyatakan, bukankah sudah saatnya? Apalagi kita yang memang semenjak lahir sudah mukmin. Para sahabat baru saja masuk Islam, hanya baru beberapa tahun sudah turun ayat ini, kata Abdullah bin Abbas. Abu Mas'ud menegur kami, hanya beberapa tahun setelah kami masuk Islam Allah menurunkan ayat ini, ayat ke-16 dari surat Al-Hadid. Bukankah sudah saatnya orang-orang yang beriman itu tunduk kepada Allah, beribadah kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, tunduk mengikuti kebenaran yang telah datang kepada Allah. Sudah saatnya. Kenapa demikian?
Karena sudah banyak teguran dan kesempatan taubat yang telah Allah berikan kepada kita. Betapa banyak insiden-insiden yang secara hitung-hitungan kita manusia, kita nggak mungkin selamat dari kejadian itu. Tetapi sampai hari ini kita masih hidup, masih diberikan kesempatan untuk bertaubat dan memperbanyak ibadah oleh Allah Jalla wa'ala. Dari tsunami sebagian Tayo selamat, ya kan? Gempa selamat, meledaknya gunung selamat. Sekian kali insiden lalu lintas menimpanya, tetapi sampai hari ini dia juga masih hidup. Naik turun pesawat, sekian kali pesawat yang dia tumpangi, secara hitung-hitungan waktu itu nggak akan mungkin selamat lagi. Sudah bergoncang kuat di atas udara sana. Pilot sudah berteriak, pramugara semuanya serta penumpangnya telah berteriak. Pesawat telah mati. Tapi setelah itu, ya, Allah masih berikan dia kesempatan untuk bertobat kepada Allah, untuk hidup. Konflik, kontak senjata berulang kali terjadi di beberapa masa. Sampai hari ini dia masih hidup. Ya, sebagian saudara-saudaranya telah tewas, telah meninggal dalam kejadian-kejadian tersebut. Maka Allah ingatkan kita, bukankah sudah saatnya orang-orang yang memiliki iman itu tunduk kepada Allah dan mengikuti kebenaran? Kemudian Allah katakan, dan ini sangat pedas bahasanya, andai kata bukan ayat Al-Quran mungkin kita akan tersinggung. Allah katakan, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu. Janganlah mereka seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani, ahlul kitab. Ini bahasa kerah. Ini bahasa Aceh ni tak terjemahkan ambek sampai orang yang nak iman yang imudep lagi imudep Yahudi dan Nasrani. Kan kerah bahasa ni. Jina mena orang ijak batayo, ikeng ke tayo. Hai, kamu dep bidonya nyo ambek lagi Yahudi dan Nasrani bah. Kan cukup bengih tu. Bahasa kerah dak kasar dak. Tapi kenapa pegah banyak bahasa Al-Quran? Karena memang orang mukmin, tapi udep lagi udep Yahudi dengan Nasrani, udep lagi udep orang kafir. Dari semenjak bangun sampai tidur ya, yang dia pikirkan hawa nafsunya. Dia tidak tahu menahu apa pekerjaannya itu halal ataukah haram. Yang penting kenapa ini? Yang penting hanadu, yang penting jauh pegak rumah. Haram pahalanya hanam salah. Dia salat ataukah tidak? Tidak ia pikirkan. Makanya dalam surat Al-Ankabut Allah ingatkan kita dengan firman-Nya, am hasibatum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu sia-sia, hanya untuk berfoya-foya semata? Dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Ini ayat dalam Al-Quran, bukan dalam Injil. Ini ayat berada dalam Al-Quran, bukan dalam Taurat. Ya kan? Artinya apa? Jangan sampai kita mukmin, kita mengucapkan diri kita beriman, tetapi perbuatan dan tingkah laku kita sehari-hari, kesannya kita tidak beriman adanya hari kebangkitan. Kita tidak mengimani adanya alam barzakh, adanya hari kiamat, adanya padang mahsyar, dan adanya surga dan neraka. Karena tidak sedikit orang-orang yang mengaku beriman, hatinya mengimani adanya surga dan neraka, adanya alam kubur, padang mahsyar, kengerian padang mahsyar. Tetapi tingkah laku dia sehari-hari kesannya seakan-akan dia mendustakan adanya kematian. Seakan-akan alam barzah itu tidak ada. Seakan-akan padang mahsyar itu tidak ada. Hisab, mizan, as-sirat, nashr suhuf, al-qantarah, al-a'raf, syurga dan neraka itu tidak ada. Itu yang dikesankan oleh tingkah lakunya sehari-hari. Maka Allah tegur kita, am hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kalian itu diciptakan di dunia ini hanya untuk berfaya-faya, hanya untuk berkarir dalam perkara dunia, berlomba-lomba dalam urusan dunia, untuk hal yang sia-sia, hanya untuk melampiaskan hawa nafsu, mengejar angan-angan duniawi,
wa annakum ilaina la turja'un, dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka dalam ayat ini Allah mengingatkan kita dalam surat Al-Hadid ayat ke-16 tadi, bahwa orang-orang yang beriman itu enggak layak hidupnya kayak Yahudi dan Nasrani. Awak kafir pupu yang lah, memang hanya imani adanya azab kubur. Mereka mengimani bahwa uang bisa membuat segala-galanya. Miola desa juk peng pendeta puan-puan laki doa ba pendeta kafir eh. Mio bro akai. Tu kalau meninggal juk peng pendeta. Doa ba pendeta. Ka selamat. Mereka tidak mengimani adanya jembatan di hari kiamat, adanya hisab, adanya mizan, ada yang ke neraka yang begitu mengerikan. Sehingga imudib lagi seperti Allah sebutkan, kal an'ami bal hum adallu sabila. Hidup mereka itu seperti hewan ternak di dunia ini, tidak ada aturannya, melakukan sesuatu sesuai dengan tuntutan hawa nafsunya. Mitanya Muslim kak, sebagaimana kita melakukan sesuatu sesuai tuntunan agama Allah Jalla wa Ala. Sijnul mu'min, seperti dalam penjara ada aturannya. Tetapi ketika di dunia setelah kematian, kita akan merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Hadits riwayat Imam Muslim. Dia laksana penjara bagi seorang muslim, dan dia syurga bagi orang kafir. Orang kafir, orang kafir hanya batasan udah. Apa yang galak aja ibu. Yang muslim dia ingin maju, dia ingat oh yang haram, lanjut. Oh yang riba, oh yang bid'ah, oh yang maksiat. Dia ngerim. Berusaha menahan hawa nafsunya. Karena dia ingat bahwa saya tidak akan bahagia dengan perkara-perkara haram. Gak mungkin Allah mengharamkan sesuatu yang itu baik buat dunia dan akhirat saya. Karena nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Alim. Ya, kalau saya melakukan ini, saya akan bermasalah nanti di alam barzakh. Saya akan bermasalah nanti di padang mahsyar. Saya akan bermasalah nanti di as-sirat. Maka dia pun mematahkan hawa nafsunya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada Allah, maka dia pun menundukkan hawa nafsunya untuk mengikuti agama Allah, maka syurga adalah tempatnya. Maka Allah katakan, janganlah orang-orang yang mukmin itu hidupnya seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka cukup pedih bahasa lagi kan. Ini wina gure gejak batnya kan hai. Be lagi Yahudi dengan Nasrani bah ngemudip. Kira-kira ke bawah orang-orang bungeh tu. Hah? Nah orang ke lagi kan bak dayo. Nemu dep baik lagi Yahudi dengan Nasrani kan cukup bungeh. Pasti dayo bungeh tu. Bahasa cukup kasar, cukup keruh, cukup sakit. Tapi nampak berapa Allah yang ke lagi kan. Karena memang sebagian orang dia mengimani syurga neraka, tapi udep tingkah lakunya sehari-hari lagi Yahudi dengan Nasrani. Bahkan lebih paling haji dengan Abu Lahab. Ada yang seperti itu. Dia mengimani adanya kematian, adanya alam barzah, tapi perbuatannya sehari-hari seakan-akan dia tidak mengimani itu semuanya. Makanya diingatkan oleh Allah, orang mukmin baik lagi Yahudi dengan Nasrani. Ya wa kafir lagi memang hanya diimani adanya azab kubur, ada yang hari kiamat, padang mahsyar, hisab, mizan, as-sirat, qantarah, al-a'raf, ngerinya neraka. Ya orang mukmin mengimani itu semuanya, maka hendaknya dia tidak seperti Yahudi dan Nasrani. Seperti apa mereka? Allah sebutkan di antaranya fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Semakin panjang umur yang Allah berikan untuk mereka, semakin banyak kesempatan yang telah Allah berikan kepada mereka, tetapi hati mereka semakin keras. Mereka Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, kan? Kibar secara akal sehat kah mungkin geplah lah oleh Allah dengan tongkat Nabi Musa ubeu tongkat asanya tong kaya ubud. Mukjizat yang Allah berikan giuplah laut oleh Allah Subhanahu wa taala, teplah laut. Sehingga Bani Israel bersama Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Perhatikan luar biasa kesempatan hidup yang Allah berikan untuk mereka. Secara akal sehat kah mungkin laut jut geplah, kemudian tayu jut tajak yang laut lagi tajak atas darat. Selamat lagi.
dan berbagai musibah lainnya, berbagai azab lainnya. Allah selamatkan Bani Israel dari itu. Tetapi kata Allah, setelah itu hati mereka semakin keras, ibadahnya bukan semakin meningkat. Mami takalan ayat bunyi ayat di atas. Kemudian kita introspeksi diri. Mungkin nak baca sifatnya mbak dayo, nyo bukan? Sebagai orang dayo getanum yang tsunami ya Allah. Le tsunami kan semakin taat kepada Allah, kan semakin naik semayang, semakin hana semayang, semakin hana solat. Ngani samping mati getak ai gelantu oleh Allah. Ngelantu. Ijih le yang kan semakin taat kepada Allah. Temannya tertembak di depannya. Mestinya dia juga tertembak, tapi sampai hari ini dia masih hidup. Ibadahnya tidak semakin meningkat. Betapa banyak orang ketika di dalam pesawat teriaknya Masya Allah, mandum istighfar, mandum la ilaha illallah, mandum kun Allahu Akbar. Artinya goyangkan pesawat li Allah. Dak preman-preman yang pesawat miai kaya tu pesawat jenderal pejut. Tijuk seum yang pesawat. Menan pilot ka berteriak, belum yang kaduh tu pilot Allahu Akbar. Pramugara-pramugari semua yang berteriakan, pesawat ka mati. Dak raja jenderal je dalam pesawat mandum istighfar. Preman-preman yang bunuh pesawat tujuannya untuk berzina, tujuannya untuk berjudi. Yang paling raya itu istighfar. Yang paling raya itu meratib kepada Allah dalam pesawat. Dan itu terlihat dan kita saksikan. Padahal segolong pesawat orang cukup beruakai. Galak itu ngupoh, iancam gop, icu-mucu, irampas harta gop, memeras masyarakat dan seterusnya. Menan pesawat, ia teh langit, sudah di angkasa, mati pesawat. Pilot ka berteriak, pramugara dan pramugari kapucat mandu. Maka orang yang bunuh pesawat tujuannya untuk bermaksiat, tergolong pesawat orang cukup beruakai, cukup galai peras manusia masyarakat, itu mupoh sesuatu yang galai. Yang paling raya meratib kayak dalam pesawatnya bukan mandumkan Allahu Akbar, mandum astaghfirullah, mandumkan la ilaha illallah. Bahkan orang yang paling buruk akal, yang paling buruk pekatun tergolong pesawat ji yang paling rayakan astaghfirullah. Mengapu-apu orang meratib yang pesawat. Menan pesawat truk dengan aman, selamat. Golong truk rumah baru turun dari pesawat, saling menertawakan satu sama yang lainnya, saling pekim. Ikah benar lagi gara urut mati ni, cukup butuh orang. Saling pekim, saling kun. Deh dah orang kampung, puan tahu enggak pesawat alam. Saling pekim, saling penyakit. Lu selamat. Mesti akan sujud syukur. Kau perselaman ya Allah. Hai atuh pesawat. Baik dah kendai penumpang pilot dah nampak bergabar. Hanya pegat apa? Yang kau goncangkan oleh Allah. Ciptakan gelantu oleh Allah. Menciptakan awan yang begitu keras. Pilot pergi pegat. Nampak bergabar. Mati mesin ya tuh. Tak ada yang bisa berbuat apa-apa. Semuanya pasrah sama Allah. Semuanya berserah diri kepada Allah. Tetapi begitu turun selamat, mandum tua kepada Allah. Bahkan yang saling penyakit orang. Hai pu kalendar menu berada kau. Ya. Tayo apa ya tak tadi. Nak kenal langit. Ya. Tayo serahkan kepada Allah. Pi mati dah irmo pi mati. Padahal menung itu bi elu. Paling raya ke Allah barang ke kan. Menang terang ngai lah yang ke kau. Yang penyakit kau. Nyan minta kalang kena bat dia. Pahiyatuh pesawat ke dia Al-Quran ana leh bajaro. Meratib masya-Allah dari pon ke ya dari mulai take off sampai landing meratib. Menantro pesawat di Jakarta langsung ke di hotel Alexis Hitamang. Langsung tempat perzinaan, langsung tempat perjudian. Tinggal wala meratib lah meratib pesawat. Kibau orang. Nyana pahana bak sebagian dia. Maka yang miatanya dakalan ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan sifat munafik, sifat kaum musyrikin, sebagian besarnya itu ada pada diri kita.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat kaum musyrikin, wa idza ghasyahum maujun fil fulki kadzulali da'u Allah mukhlishina lahu din falamma najahum ilal bari idza hum yusyrikun. Kaum musyrikin itu ketika berada di tengah-tengah laut, diterjang oleh ombak yang sangat besar, kapal mereka hampir tenggelam, maka semua mereka berdoa kepada Allah dengan khusyuk, dengan ikhlas. Tetapi begitu selamat sampai ke darat, mereka kembali berbuat syirik kepada Allah. Pai tengah laut meratib luar biasa, ru'i mata. Ru'i mata. Cukup syahdu. Cukup khusyuk bagi meratib, bagi berdoa. Nampu selamat dong ya Allah. Ru'i mata. Pai goncangkan pesawat ya Allah di angkasa. Cukup syahdu, cukup khusyuk bagi meratib, bagi berdoa. Tapi menantun dari pesawat ketua dengan Allah. Padahal bisa jadi ketika dia ngantri bagasi, di saat itu pula kematian datang menjemputnya, ya kan? Ketika dia berada di depan anak istrinya, dia dimatikan oleh Allah. Bisa jadi dia dimatikan di atas spring bednya. Dia dimatikan oleh Allah di dalam mobil mewahnya. Dia mati dalam keadaan dia sedang duduk di atas kursi mewahnya, sedang menikmati makanan dan minuman. Ketika dia berada di dalam pesawat di angkasa dan pesawat telah mati, bisa jadi di saat itu Allah belum berkehendak untuk mematikannya. Ajalnya belum tiba. Justru ketika dia turun dari pesawat, dia sudah merasa aman dari kematian, sedang ngantri mengambil bagasi, di saat itu pula dia dimatikan. Maka kata Allah Jalla wa'ala, orang mukmin itu baik lagi Yahudi dan Nasrani. Jangan seperti Yahudi dan Nasrani. Fatala alaihimul amad. Semakin panjang kehidupan mereka, umur mereka, kesempatan taubat yang kami berikan untuk mereka, semakin keras pula hatinya. Sekarang kita introspeksi diri. Semakin kita mengaji, semakin meningkat ibadah kita ataukah tidak? Ibadah yang wajib ataukah yang sunnah? Semakin kita berani meninggalkan larangan Allah ataukah tidak? Atau di awal-awal saja kita semangat beribadah kepada Allah? Maka di akhir hadis Nabi menyatakan, "Tsumastaqim." Setelah itu hendaknya engkau istiqamah. Jangan sampai di awal kamu mukmin, di awal kamu hijrah semangatnya luar biasa. Setelah itu futur, mati dalam keadaan futur, enggak ada gunanya. Nabi SAW ketika bertemu dengan sahabat Abdullah bin Umar berpesan, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan. Kana yaqumul laila fataraka." Wahai Abdullah bin Umar, baik sagai-sagai gata lagi urangyan. Awai cukup semangat jaga solat malam. Liyan ali. Maka Nabi mengingatkan jangan seperti orang itu. Itu orang dulu ya semangat sekali solat malam, semangat kali mengaji, semangat kali baca Al-Quran, semangat sekali ke rumah Allah. Liyan enggak ada. Baik sagai-sagai lagi. Artinya hendaknya istiqamah. Maka Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanyakan, apa amalan yang paling disukai, dicintai oleh Nabi? Beliau menjawab, adwamuha wa inqal. Yang paling kontinu, yang paling istiqamah walaupun sedikit. Itu lebih baik. Ada orang tiga semangat langsung ketarik puasa Daud. Tiga semangat langsung ketarik Daud. Itu 2 hari minggu tagai. Orang ketarik puasa Senin Kamis atau 3 hari sebulan tapi istiqamah sampai mati. Mana lebih afdal? Lebih afdal Senin Kamis. Igaian Daud memang tapi itu hari minggu tagai. 2 minggu tagai. Iya enggak ada. Ana 4 leh bedakan Daud ya. Mu masjid ana deuleh. Ada orang cuma Senin Kamis atau cuma 3 hari dalam sebulan tapi istiqamah sampai meninggal dia seperti itu. Maka itu lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat kepada kehidupan para sahabat Nabi. Siapa mereka di antara mereka yang paling banyak ibadahnya? Yang paling semangat berinfak, yang paling semangat menuntut ilmu agama, kita lihat adalah mereka yang paling senior mengaji, ya kan? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini orang-orang terbaik. Dan mereka adalah orang-orang yang paling duluan masuk Islam. Nah, ini ingin jadi introspeksi diri buat kita semua. Kenapa kita terkadang di awal hijrah semangat, 10 tahun setelah hijrah udah melempem semangatnya,
berarti ada yang nggak benar pada hati kita. Mestinya semakin berjalan daripada waktu, semakin semangat kita beribadah kepada Allah. Karena semakin berjalan daripada waktu, semakin berkurang jatah hidup kita di dunia. Otomatis semakin dekat dengan kematian, dengan alam pembalasan, alam barzakh. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an, kullu Nabi sallallahu alaihi wasallam kullun nasi yaghdu fabayi'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Seluruh manusia yang di dunia ini sedang berjalan. Enggak ada istilah duduk, tidur, berbaring, tidak ada istilah berjalan di tempat dalam agama ini. Semuanya sedang berjalan. Maksudnya apa? Berjalan menuju kematian, menuju alam barzakh, menuju hari kiamat, menuju hisab. Semakin hari semakin berkurang jatah hidup kita. Semakin dekat dengan kematian. Dan semua mereka sedang berjuang, kata Nabi. Apapun aktivitas kita, status sosial kita di dunia saat ini berbeda-beda memang. Tetapi hakikat yang kita lakukan saat ini hanya satu dari dua, tidak lebih dari itu. Perjuangan sebagai bentuk perjuangan untuk masuk surga atau sebagai perjuangan untuk masuk neraka. Apapun status sosialnya, apakah dia seorang petani, tukang bangunan, penjual, ya jualan kerjanya, aparat keamanan, seorang guru, PNS yang lainnya, pembisnis, semua kita sedang melakukan satu dari dua hal, tidak lebih dari itu. Semua kita sedang melakukan perjuangan untuk masuk surga atau perjuangan untuk masuk ke neraka. Kita sadari ataukah tidak? Hanya saja yang sedang berjuang untuk masuk surga rata-rata dia sadar bahwa yang dia lakukan adalah perjuangan untuk masuk surga. Adapun yang sedang berjuang untuk masuk neraka, sebagian mereka ada yang tidak sadar bahwa yang sedang ia lakukan itu adalah bentuk perjuangan untuk masuk neraka. Justru ia menyangka bahwa itu adalah bentuk perjuangan untuk masuk ke surga, padahal itu adalah bentuk perjuangan untuk masuk ke neraka. Siapa itu? Para pelaku syirik, para pelaku bid'ah. Cara mereka menganggap itu bentuk bertaqarrub kepada Allah, padahal itu adalah dosa yang sangat besar. Famu'tiquha aw mubiquha. Setelah itu baru dia sadar bahwa perjuangan yang ia lakukan selama ini di dunia telah melepaskan, membebaskan dia dari neraka Allah atau justru melemparkan dia ke dalam neraka Allah. Cukup dalam bahasa Nabi kan. Semuanya sedang berjalan, semuanya sedang berjuang, dan semuanya akan memerdekakan dirinya dari neraka Allah atau justru melemparkan dirinya ke dalam neraka Allah dengan perjuangannya. Sekarang terserah kita mau lakukan apa saja. Terserah apa status sosial kita sekarang. Tetap yang sedang kita lakukan itu hanya satu dari dua. Dapat perbuatan tersebut akan memasukkan kita ke surga atau ke neraka. Itu adalah bentuk perjuangan masuk surga atau perjuangan untuk masuk ke dalam neraka Allah. Gak ada perjuangan yang ketiga. Gak ada pekerjaan yang ketiga di dunia ini. Cuma itu pekerjaan manusia di dunia ini. Hanya dua. Mereka sedang bekerja untuk masuk surga atau sedang bekerja untuk masuk neraka. Tidak ada pekerjaan yang ketiga. Walaupun bentuknya beraneka ragam dan berbeda-beda. Maka Nabi katakan, hendaknya kamu selalu ingat, berkata diri kamu itu beriman kepada Allah, dan hendaknya istiqamah di atas itu. Mudah-mudahan kajian hadis kita pada subuh kali ini bermanfaat. Dan saya ingatkan jika ada yang mampu melakukannya, agar sebelum pulang melakukan salat syuruk sebanyak 2 rakaat yang keutamaannya kata Nabi SAW seperti haji dan umroh sempurna, sempurna dan sempurna. Dan kalau bukan ada seperti kajian seperti ini, sungguh sangat sulit kita jaga 2 rakaat syuruk itu, ya kan? Habis salat subuh tidur lagi, jangan tidur kabak gede kupi. Tapi dengan kajian ini diberikan kesempatan oleh Allah Jalla wa Ala dan mudah untuk menjaga salat syuruk 2 rakaat yang keutamaannya kata Nabi SAW seperti haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Sudah masuk waktu syuruk. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون
أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم